Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang memberkati kehidupan kami di minggu ini sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan di minggu ini boleh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema di minggu ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Latar dari belakang masalah 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 adalah yaitu oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di wilayah Asia Kecil yang saat ini yaitu sekarang Turki, yaitu orang-orang percaya yang disebut sebagai pendatang dan orang asing yang tersebar. Itu adalah tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Mereka adalah umat Kristen yang hidup di tengah masyarakat non-Kristen dan sering mengalami penganiayaan, penolakan sosial, dan diskriminasi karena iman mereka kepada Kristus. Ya, demikian Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sehingga masalah yang dihadapi jemaat adalah para jemaat menghadapi tensi antara hidup sebagai umat pilihan Allah atau kerajaan surga dan tetap tinggal di tengah sistem pemerintahan Romawi yang kafir dan menindas. Mereka harus menavigasi kehidupan iman di tengah budaya yang tidak mendukung kekristenan. Sehingga Bapak Ibu, ada tuduhan negatif dari masyarakat sekitar. Orang Kristen dianggap aneh, bahkan dicurigai sebagai pembangkang karena mereka tidak menyembah kaisar, tidak ikut upacara penyembahan berhala, dan hidup berbeda dari masyarakat umum. Akibatnya mereka mendapat fitnah, pengucilan, dan penindasan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, godaan menyalahgunakan kebebasan dalam Kristus sebagai orang yang telah merdeka dari hukum Taurat dan dosa. Ada potensi bagi jemaat
untuk menyalahgunakan kebebasan itu. Misalnya menjadi tidak taat pada pemerintah atau hidup sembarangan. Petrus perlu mengingatkan bahwa kebebasan dalam hidup Kristus harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang terkasih, hidup merdeka tapi bukan semaunya. Itu tertulis dalam ayat 16. Ya, Petrus tahu bahwa jemaat saat itu hidup di tengah tekanan dan penindasan. Namun ia mengingatkan bahwa meskipun mereka bebas secara rohani, mereka tetap harus hidup taat kepada Tuhan dan tidak menyalahgunakan kebebasan itu. Sehingga Bapak Ibu, kemerdekaan sejati bukan berarti kita bisa berbuat sesuka hati, tapi berarti kita bisa memilih untuk hidup benar. Contohnya praktis Bapak Ibu, bebas bukan berarti boleh berkata kasar. Bebas bukan berarti boleh tidak taat aturan. Bebas berarti kita tidak lagi diperbudak dosa dan bisa memilih untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, merdeka untuk menjadi teladan. Ini ditekankan di ayat 12 dan 15. Hiduplah dengan cara yang baik di tengah-tengah orang bukan percaya, supaya karena melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita diajarkan untuk merdeka, untuk menjadi teladan. Sebagai orang yang merdeka, kita harus mampu untuk menjadi teladan dalam perbuatan baik, bukan hanya di gereja, tapi di lingkungan pekerjaan, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Apa maksudnya Bapak Ibu yang terkasih? Kita jadi terang di tengah kegelapan. Kita menjadi orang yang jujur di tengah budaya manipulasi saat ini. Kita menjadi pengampun di tengah dunia yang penuh dengan dendam. Tuhan memerdekakan kita bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi karena agar kita menjadi alatnya di dunia. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, merdeka tapi tetap tunduk. Ayat 13 sampai 14. Petrus menulis, tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Tuhan, baik kepada raja maupun kepada para penguasa. Tunduk di sini bukan berarti lemah. Justru karena kita hamba Allah, kita tunduk kepada otoritas sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Kita menghormati pemerintah, taat hukum, dan menjadi warga negara yang baik selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, merdeka yang menghormati semua orang di ayat 17. Merdeka menghormati semua orang. Hormatilah semua orang, kasihilah semua saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ini adalah bentuk identitas orang merdeka sejati, yaitu menghormati semua orang tanpa pandang status, mengasihi sesama saudara seiman, takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum, tetapi karena hormat dan kasih. Sehingga Bapak Ibu, hormat kepada pimpinan, itulah yang menjadi pelajaran di dalam tema kita di minggu ini, hidup sebagai orang merdeka. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami. Tolong kami Tuhan, agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan ini.
tapi menggunakannya untuk hidup bagimu, menjadi teladan dalam kasih kebenaran. Tuhan, di minggu ini bukan sebuah kebetulan, yaitu di tanggal 17 Agustus 2025 di hari Minggu. Tuhan, bolehlah kami hidup sebagai orang yang merdeka, dan kami merasakan kemerdekaan dan mampu untuk menggunakan kemerdekaan itu sebagai bentuk kami merasakan keselamatan daripadamu. Sehingga kami, Tuhan, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan luar, tapi juga bebas dari penjajahan dosa, ego, kebencian, dan ketidakadilan. Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami di kayu salib, bukan karena agar kami hidup liar, tapi agar kita hidup untuknya. Hiduplah kami sebagai orang yang merdeka, yang mengasihi orang-orang, menghormati pimpinan, dan menjadi terang di dunia ini. Amin.